Halo semua adik-adik, welcome to Joy Online Service. So, di kesempatan kali ini kita bakal mulai servis dengan semangat banget. Nah, gimana tuh kalau kita sebelum servis kita mau melakukan yel-yel andalan Joy Online Service? Oke, ayo semua berdiri. Semuanya berdiri, ayo. Nah, itu yang masih duduk, ayo berdiri dulu. Yang masih bangun pagi atau yang ini habis makan siang atau baru mau makan malam, ayo kita semua berdiri, kita mau yel-yel bareng-bareng. Siap? 1, 2, 3. Joy! Yes, I'm awesome. Nah, sekali lagi. Itu yang saudaranya belum berdiri, yang adik sama kakaknya belum berdiri, ajak berdiri. Siap ya? Sekali lagi. Joy! Yes, I'm awesome. Yeay! Halo semuanya. Yuk sama-sama berdiri. Let's praise him together. Here we go. Bertepuk tangan bersama. Let's sing it together. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagi. Sama-sama tangannya ya, here we go. Sebab alasanku limpahkan salahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Everybody jump. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas segala anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, yeah. Sama-sama kita katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan. hikmat kebajikan tersedia bagi. Sama-sama tangannya, here we go. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Everybody. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Clap your hands together. Sama-sama tangannya ya, here we go. Sebab alasanku Limpahkan segalanya. anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, come on. Come on. Aku dilimpahi, karena alasanku Untuk menyediakan. Are you ready? aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku Menyediakan. Oh. aku dilimpahi.
percaya bahwa Dia selalu bersama kita. Let's worship Him. Sama-sama kita katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, samalah ku bersama kami. Tuhan, Tuhan yang bersama kami,
Nah, yuk sebelum kita mulai servis hari ini, kita bakal melakukan games. Nah, gamesnya kali ini bakal melibatkan adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, gamesnya apa? Gamesnya adalah lawan kata atau antonim. Nah, pada tahu nggak nih? Yang lama sekolah online pasti kan sudah lama ya nggak nge-games bareng sama adik, sama kakak, atau sama temen-temen. Nah, di kali ini yuk kita nge-games bareng tentang lawan kata. Contoh nih, yang pertama, ayo jawab cepat ya, jawab cepat. Yang tahu langsung jawab yang keras. Yang pertama, besar. Nah, pinter. Besar, lawan katanya kecil. Terus yang kedua, bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Happy. Ya, bener. Lawan kata happy, sad, sedih. Terus yang ketiga, bahasa Indonesia lagi, jatuh. Jatuh. Apa ayo lawan katanya? Iya, bener. Habis jatuh kita bangun kembali. Lalu yang ketiga, bahasa Inggris lagi, hungry. Hungry. Apa itu lawan katanya? Ya, betul. Full atau kita kenyang. Terus yang terakhir nih, yang mungkin agak susah. Yang terakhir, humble. Tahu nggak humble? Lawan bahasa Indonesianya rendah hati. Lawan katanya apa, adik-adik? Apa? Ya, benar. Proud atau sombong. Nah, yuk kita dengerin bersama-sama cerita yang membahas tentang humble atau kerendahan hati. Halo semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Dan di Joy Kid Online hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang sangat menginspirasi. Di sepanjang tahun ini banyak cerita yang membuat kita menjadi anak-anak yang awesome. Karena memang tema kita di tahun ini adalah I am awesome, ya. Dan kita telah membahas banyak tentang hewan, ya, mulai dari pet world, birds, dinosaurus, jungle animals, bugs life, dan yang terakhir adalah unique animal. Dan di 2 bulan terakhir ini kita membahas tentang under the sea. Nah, minggu pertama di bulan Desember ini kita membahas tentang angelfish, di mana mengingatkan kepada kita tentang malaikat atau angel, ya, yang membawa berita kepada Maria tentang kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita semua. Dari cerita itu kita mau belajar tentang Jesus my Savior. Dan di minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang seashells atau kerang laut. Siapa di antara kita yang pernah ke pantai? Atau kita melihatnya dari TV? Atau melihat di YouTube atau di gadget kita, mungkin dalam sebuah film, ya. Nah, kalau kita pernah pergi atau melihat ke pantai, pernah nggak kita melihat kerang laut ini berserakan di pinggir-pinggir pantai itu, ya? Tapi biasanya yang berserakan di pinggir-pinggir pantai itu kerang yang kosong seperti ini. Dan ternyata seashell ini adalah pelindung yang sangat keras. Jadi bagian tubuh hewan yang tinggal di laut. Dan seashell ini kosong. Biasanya sering kita temukan di pinggir-pinggir pantai itu, ya. Dan karena dia ini kosong, ya, kosong. Nah, maka banyak hewan-hewan kecil itu yang berlindung atau diam di dalamnya, ya, diam di dalam kerang ini. Dan seashell yang kosong ini mengingatkan kita tentang cerita palungan di mana Maria meletakkan bayi Tuhan Yesus di dalamnya. Ayo kita mau mendengarkan cerita ini. Semuanya duduk yang baik, ya, telinganya dibuka sama-sama, kita mau mendengarkan ceritanya, ya. Pada waktu itu zaman Kekaisaran Agustus, ya, namanya Kaisar Agustus namanya, ya, memerintahkan agar semua warga negara kerajaan Roma mereka mendaftarkan diri untuk sensus. Ini adalah sensus pertama kali yang dilakukan pada waktu itu. Jadi semua orang itu harus ke ibu kota, datang ke ibu kotanya setiap provinsinya, ya, untuk mendaftarkan diri. Jadi melaporkan
berapa keluarganya, berapa banyak anaknya, seperti itu. Namanya siapa, lahir di mana, tanggal berapa, ya pokoknya data-data pribadi, itu namanya sensus. Nah, Yusuf dan Maria pun berangkat dari Nazaret ke Galilea, mereka ke Bethlehem dan tinggal di sana untuk melakukan sensus penduduk. Dan ketika Yusuf dan Maria ini sampai ke Bethlehem, tiba saatnya untuk Maria untuk melahirkan ya. Dia akhirnya bingung untuk mencari tempat karena tidak ada tempat yang pas untuk dia bisa melahirkan, karena saat itu banyak orang yang datang untuk sensus. Jadi mereka tidak mendapatkan tempat. Akhirnya satu-satunya tempat yang mereka dapatkan adalah di kandang hewan. Saat Maria itu melahirkan bayinya yang pertama di kandang hewan, setelah itu dia membungkus bayi Yesus ini dan meletakkannya di dalam palungan. Palungan, apa ya palungan itu? Palungan itu adalah tempat makan hewan. Jadi di dalam kandang itu pasti ada palungan yang lumayan besar untuk tempat makan hewan. Jadi bayi Yesus itu ditaruh di atasnya. Jadi sebelumnya dikasih jerami, terus ditaruhlah bayi Yesus di dalam palungan itu. Dan mereka bermalam di dalam kandang itu. Pada malam hari itu gembala-gembala sedang menjaga domba-dombanya yang ada di padang. Ya, di daerah situ nggak jauh dari tempat Maria berada ada padang rumput, dan di situ ada para gembala yang sedang menjaga domba-dombanya. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Cahaya terang dari Tuhan menerangi mereka dan gembala-gembala itu ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian, kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya, kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain dan berbaring dalam sebuah palungan." Tiba-tiba malaikat itu disertai dengan banyak malaikat lain memuji Allah. Mereka berkata, "Terpujilah Allah di langit yang tertinggi, di atas bumi sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan para gembala itu berkata satu dengan yang lainnya. Dan mereka berkata, "Mari kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi, apa yang sudah Tuhan beritahukan kepada kita." Mereka segera pergi, lalu menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi Yesus yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika para gembala itu melihat bayi Yesus itu, mereka menceritakan apa yang malaikat bicarakan kepada mereka. Tetapi semuanya itu sudah diketahui Maria dan dia menyimpannya di dalam hati. Gembala-gembala itu pun kembali lagi ke padang rumput sambil memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sebab semua yang telah mereka dengar dan mereka lihat seperti yang dikatakan oleh malaikat. Sesudah berumur 8 hari, anak itu disunat dan mereka menamakannya Yesus. Nama yang diberikan malaikat kepadanya sebelum ia dikandung oleh ibunya. Cerita hari ini seperti yang kita ketahui, Tuhan Yesus itu dilahirkan di sebuah kandang. Ya, kandang tempat hewan-hewan tinggal. Pastinya bukan tempat di mana yang ada tempat tidur, yang ada spraynya wangi, yang ada AC-nya apalagi. Dalam kandang yang hanya ada palungan. Palungan yang tadi sama-sama kita tahu adalah tempat makan hewan. Apakah itu terlihat seperti seorang raja yang baru lahir di dalam kandang, ditaruh di dalam palungan? Ya, tentu tidak ya. Bahkan nggak ada dokternya yang menolong kelahiran Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa saja memilih untuk dia lahir di tempat yang punya fasilitas yang sangat bagus. Tempat tidur yang bagus, AC, rumah yang bagus, bahkan mungkin istana. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan kesederhanaan. Dia lahir di sebuah kandang dan diletakkan di dalam palungan. Apa ada dari kita yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan? Contohnya, kita bisa berlari, tapi kalau kita berlari tanpa kita memiliki kaki yang kuat, atau kita bisa ngomong, tapi kalau kita tidak bisa mengeluarkan suara, bahkan bernyanyi, bahkan mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik, kalau Tuhan tidak memberikan kita hikmat dan kepintaran, artinya tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan.
Jadi kalau kita tahu bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan, layaknya kita tidak boleh menjadi anak-anak yang sombong. Betul kan? Kerendahan hati adalah kesadaran karena kita menyadari tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi di hari ini kita mau belajar be humble like Jesus. Ayo coba kita ulangi lagi. Be humble like Jesus. Sekali lagi yang lebih keras lagi. 1, 2, 3. Be humble like Jesus. Sebab sejak awal kehadirannya di dunia ini, Tuhan Yesus itu sudah mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Dan memulai itu semua, dia memberikan teladan atau contoh dari dirinya sendiri. Tuhan Yesus adalah Raja, tetapi dia mau menjadi pelayan untuk semua orang. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk setiap orang. Kita juga mau seperti Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang rendah hati dimanapun kita berada. Dengan memiliki kerendahan hati, kita akan menjadi anak-anak yang bisa memiliki empati dan menghargai orang lain. Yang pertama. Yang kedua, kita lebih mudah untuk bersyukur dalam hidup ini. Yang ketiga, kita bisa melihat dengan jelas kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup setiap kita. Jadi, hari ini kita mau belajar tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama humble like Jesus. Gimana tadi ceritanya? Pasti bagus banget kan? Nah, untuk ayat penuntun kita di minggu ini ada di Lukas 2 ayat 1 sampai 21 or Luke chapter 2 verse 1 until 21. Dan ayat hafalan kita di minggu ini ada di 1 Petrus 5 ayat 5b, yaitu Allah menentang orang yang sombong tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Or in English version, in 1 Peter chapter 5 verse 5b, God opposes the proud but gives the grace to the humble. Oke semuanya, di online service hari ini mari kita tutup dengan berdoa. Ayo mari kita lipat tangan kita dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan dari cerita, dari setiap pujian, dari setiap doa kami dapat terus diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihi anak-anak-Mu yang rendah hati. Ingatkan kami saat kami mau sombong, saat kami mau membanggakan diri kami sendiri, bahwa Engkau tidak menyukai sikap kami yang sombong. Dan biarlah Tuhan dari apapun yang kami lakukan, baik di saat kami di rumah, saat kami bersekolah, ataupun saat kami bermain, kami dapat terus jadi pribadi yang rendah hati dan mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dan biarlah Kau memberkati kami untuk dapat bertemu lagi di online service minggu depan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, see you semuanya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga give positive comment di bawah ini ya. Biar teman-teman yang nonton juga bisa berkomunikasi dengan adik-adik semua yang di rumah. See you and God bless you.